Kenapa cowok nggak mau komitmen dan gimana caranya biar dia mau komitmen dan biar hubungan kalian jelas. Pasti banyak di antara kalian yang udah ngerasa asik jalan sama cowok, udah nyaman sama dia, jalan ke sana kemari, makan, nonton, jalan berdua. Lu bahkan udah dikenalin ke teman-temannya dia udah lu kenalin ke teman-teman lu. You're just like couple gitu, udah saling nyaman, udah kayak lu ngerasa, wow, he's the one. Nih orangnya tuh asik banget, gue udah cocok, udah klop sama dia. Udah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Bahkan ada yang cerita ke gue sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun, sampai lu ngerasa di satu titik, kok hubungan ini gini-gini aja ya? Kok dia nggak mau ada komitmen ya? Kok dia nggak mau nembak gue ya? Sampai lu memberanikan diri nanyain, kita ini apa sih? Terus dijawab sama dia, kita udah sama-sama nyaman kan? Udahlah kita kayak gini aja. Dar, aduh itu rasanya tuh kayak lu mau, si anjing, ini maksud lu apa? Ini hati gua lu gantung-gantungin, emang ini jemuran gitu. Atau dia jawabnya, aku nyaman sama kamu, tapi kayaknya aku belum siap serius deh. Itu mulut-mulutnya tuh pengen langsung dirobek-robek gitu. Ini si cowok yang tadinya baik banget kok bangsat banget gini, aduh sakit. Dapat omongan kayak gitu tuh sakit banget. Sampai akhirnya lo mikir, dia ini sebenarnya memang butuh waktu lebih lama lagi untuk mengenali gua sampai akhirnya dia mau serius dan mau komitmen sama gua, atau dia ini cuman wasting time aja gitu. Sampai nanti akhirnya dia ninggalin dan nyakitin gua. Sampai akhirnya lo bingung sendiri kan. Ini kayak gimana, tapi lu tetap ngejalanin itu karena lu ngerasa ya asik-asik aja, cuman digantung gitu. Nah, kalau kalian berada di posisi itu, gua akan memberikan solusi gimana caranya biar kalian mendapatkan kepastian, biar kalian bisa keluar dari hubungan yang gak jelas itu. Langsung aja ya. Yang pertama, mulai sekarang lu jangan memberikan semuanya buat dia. Cowok kalau udah ngerasa dapat semuanya, dia pasti mikir, ngapain gua harus maju naik ke jenjang berikutnya kalau sekarang gua udah dapat semuanya? Ngapain gua berubah? Kalau selama ini lu ngerasa lu udah jalan sama dia, udah berasa kayak pasangan, dia udah dapat perhatian lu, dia udah dapat companionship, friendship, intimacy, dia udah ngerasa happy, terus dia pasti mikir, ngapain gua harus naik ke step berikutnya? Ngapain gua harus berkomitmen kalau di posisi sekarang gua udah bisa dapat semuanya, gue udah happy. Kalau gue naik ke step berikutnya, gue berkomitmen sama dia, artinya posisi gue tertutup cuman buat dia, nggak bisa buka kesempatan buat yang lain. Jadi dia nggak bakal berubah kalau dia udah dapat semuanya dari lu. Gue yakin pasti cewek-cewek banyak yang mikir di luar sana, tapi kan om, gue sayang sama dia. Gue pengen dia tahu kalau gue bener tulus sayang sama dia, gue akan ngasih semuanya. Dan harapannya dia paham akan hal itu, dia akan memberikan hal yang sama. Akhirnya dia mau serius sama gue. Salah. No, cowok nggak kayak gitu anggapannya. Cowok udah dapetin semuanya dari lu, udah ngerasa happy, udah nyaman, semuanya yang dia butuhin udah dapet. Ya udah, stay di situ, dia udah happy. Ngapain dia harus naik ke jenjang yang lebih tinggi, berkomitmen sama lu? Ngapain dia harus berubah kalau di posisi sekarang dia udah ngerasain dapet semuanya? Jadi mulai sekarang, buat cewek-cewek semuanya, lu dengerin ini ya, lu harus set boundaries, lu harus set batasan-batasan buat diri lu, batasan-batasan buat dia, dan batasan-batasan hubungan lu sama dia. Mulai sekarang lu harus set batasan itu. Mulai sekarang lu akan berani bilang no ke dia. Lu akan berani mengecewakan dia. Artinya lu nggak harus semuanya nurutin semua kemauan dia. Contohnya hal kecil, lu selama ini diajak ketemuan sama dia, meskipun itu mendadak, pasti lu mau. Misalnya malam mingguan, lu ditelepon udah habis maghrib kali, ditelepon, nanti malam kita jalan yuk, aku kangen sama kamu. Terus lu angkat telepon, langsung iya, siap-siap berangkat. Mulai sekarang lu bilang no, lu jawab kayak gini, iya aku juga kangen sama kamu, aku juga sebenarnya pengen banget ketemu sama kamu, tapi maaf banget, malam ini aku ada janji sama teman-teman, malam ini aku ada janji sama saudara-saudara aku, malam ini aku ada janji sama keluarga aku, jadi nggak bisa. Lu harus menunjukkan ke dia kalau dia mau jalan sama lu, harus set a proper plan dan harus set a proper date. Jangan mau mulai sekarang, jangan mau lu diajak sama dia cuman ke kosan nonton DVD doang berdua. No, masa standar lu kayak gitu? Lu harus bilang ke dia kalau lu mau jalan sama gua, lu mau ngedate sama gua, lu plan jauh-jauh hari, lu jemput gua, kita proper dinner, fine dining, itu standar gua. Lu harus tahu ekspektasi gua atas lu tuh kayak gitu.
Kalau lu nggak mau, ya sorry, gue nggak bisa standar gue turunin. Gue pacaran sama lu di flyover Pasar Rebo, anjir modal teh gelas 2 biji, jangan mau dong. Atau lu cuman di kosan nonton DVD, nonton di bioskop dong, paham nggak? Jadi lu harus set boundaries, lu harus set batasan-batasan itu. Atau misalnya ketemuan, dia minta ketemuannya langsung di lokasi aja ya. Nggak, jangan mau dong. Lu harus bilang dia harus jemput elu, ketemu, makan di situ, ngobrol. Balikinnya lu harus dibalikin lagi apa namanya? Ya dibalikin ya. Habis dijemput, dibalikin sampai ke rumah lu. Jangan cuman diturunin di depan gang. Gojek aja nganterin sampai depan rumah. Masa ini gebetan nganterin cuman sampai depan gang? Tolong kasih tahu itu. Jadi dia harus paham kalau lu punya standar segini, batasan-batasan lu harus kasih tahu ke dia. Jangan iya-iya aja. Ini gue bukan ngajarin kalau lu harus nuntut macem-macem ke cowok ya. Bukan. Tapi intinya adalah dia harus paham, dia harus men-treat elu dengan respect dan proper. Gak bisa seenaknya. Dia harus paham kalau lu punya standar, lu bukan cewek gampangan. Kalau dengan lu set batasan-batasan itu, kalau dengan lu set standar-standar lu yang tinggi tadi, dia malah pergi, bagus. Gue kasih tahu, kalau dia memilih pergi, bagus. Itu artinya dia gak serius dan itu artinya selama ini dia cuma manfaatin lu doang. Catet. Selanjutnya yang kedua, make him work for it. Buat dia berusaha buat dapetin lu. Please, don't make everything easy for him. Buat dia invest ke lu. Yang ku maksud invest bukan duit ya. Tapi buat dia berusaha, memberikan effort buat dapetin lu. Lu tuh jangan terlalu gampang buat didapetin gitu. Buat dia berusaha, misalnya lu minta tolong buat ngerjain skripsi, atau lu sekedar minta tolong ngerjain tugas, atau sesimpel minta tolong naikin galon ke dispenser, atau nganterin ke warung, atau beli apa ke tukang ojek nganterin ke sana kemari. Pokoknya buat dia mengeluarkan effort, buat dia berusaha buat dapetin elu. Karena semakin besar investnya dia akan semakin berharap resultnya tuh semakin bagus buat dapetin elu. Nih orang kita nih ya, manusia, itu lebih menghargai sesuatu yang didapat dengan cara bekerja keras. Jadi kalau dia dapetin elu dengan cara kerja keras, dia akan ngerasa sayang kalau elu dilepas begitu aja gitu. Beda kalau misalnya dapetin elu tuh gampang banget ya, elah easy come easy go lah, dapatnya gampang, lepasnya juga gampang gitu. Ini nyambung juga, gue selalu bilang kalau membangun relationship itu harus berimbang investnya, usahanya tuh harus bareng-bareng. Ya, sometimes 50-50, nanti mungkin bisa 70-30 atau 40-60 gitu. Misalnya membuat keputusan lu makan di mana, atau membuat keputusan lu mau nonton film apa kesukaan dia atau kesukaan lu. Atau misalnya lu mau ngedate sama dia, rumah lu jauh di Bekasi, rumahnya dia di Bogor. Buat dia mengeluarkan effort dong, buat dia berusaha, dia harus jemput lu ke Bekasi, jalan kemana, nanti nganterin lu pulang balik lagi ke Bekasi. Biar dia tuh ngerasa, dapetin nih orang nih ada usahanya gitu, harus bekerja keras buat dia gitu. Jadi pokoknya buat dia invest his time, effort, and energy. Oke? Selanjutnya yang nomor 3, jangan menutup kesempatan buat yang lain. Keep your options open. Gue tahu pasti kebanyakan cewek di luar sana nggak nyaman. Lu udah deket sama satu cowok, terus lu masih membuka kesempatan cowok lain deketin lu. Tapi gue kasih tahu ya, lu udah nyaman nih jalan sama cowok itu, udah kesana kemari, udah malah bahkan udah kayak pasangan gitu. Karena lu udah ngerasa pasti dia nih nanti yang bakal dapetin gue, pasti dia nih bakalnya seriusin gue gitu. Tapi kenapa cowok dengan gampangnya dia bilang, aku belum siap serius sama kamu? Atau dia dengan gampangnya bilang, aku belum siap berkomitmen. Kenapa coba? Padahal lu ngerasa udah deket banget sama dia, udah nyaman banget sama dia. Karena dia ngerasa, dia paham bahwa lu gak bakal kemana-mana. Gak bakal ada cowok lain yang bakal ngerebut lu dari dia. Karena dia paham lu udah sayang sama dia. Cowok itu udah tahu kalau lu suka sama dia. Jadi lu gak bakal buka option ke cowok-cowok lain. Cowok ini jadinya gak akan takut kehilangan lu direbut sama cowok lain. Salah satu alasan cowok mau ke committed relationship karena dia takut cewek yang disukai dia direbut sama cowok lain. Karena dia takut cewek yang disayangin ini ada cowok lain yang deketin cewek itu dan membuat cewek itu jauh lebih nyaman daripada apa yang dia perbuat. Ini namanya fear based. Jadi dia mau ke committed relationship karena berdasarkan dia takut kehilangan lu. Nah, yang gue maksud
keep your options open, lu masih membuka kesempatan buat yang lain, biar dia tuh ngerasa nggak segampang itu gitu. Biar ada sedikit kayak, lu kalau nggak buru-buru dapetin gua, masih banyak cowok lain di luar sana yang mau dapetin gua loh. Gua nih nggak cuman duduk di sini diem nungguin lu doang. Masih banyak cowok yang mau deketin gua, yang mereka mau membahagiakan gua. Lu jangan cuman diem gitu doang. Buat dia paham dengan hal itu. Jadi, pesan gua, meskipun lu udah deket sama nih cowok, keep your options open. Masih buka kesempatan buat yang lain, biar dia tuh ngerasa kayak ada sedikit ancaman gitu. Kalau nggak segera gua dapetin nih, bisa diambil sama cowok lain. Ya kan fair-fair aja, orang nggak ada komitmen. Asal lu tahu aja, cowok kalau lagi PDKT, nggak mungkin dia cuma chat satu cewek. Nggak mungkin, bacot kalau dia bilang, aku cuma chat kamu doang. Bacot. Dia deketin tuh ya kayak nebar jaring gitu. Nah lu kalau cuman nunggu-nunggu doang, cuman berharap sama dia doang, ya mending kalau dia nanti beneran mau serius sama lu. Kalau lu cuman ditinggalin begitu aja, lu yang sakit. Ya makanya gue bilang, keep your options open. Buka kesempatan buat yang lain juga. Oke? Selanjutnya yang keempat, lu harus ngeset timeline versi lu sendiri. Lu harus ngeset time frame versi lu sendiri. Menurut lu, PDKT itu waktunya berapa lama? Tentunya, lu menentukan ini berdasarkan intensitasnya dia, PDKT sama lu kayak gimana, lu ngelihat keseriusan dia kayak gimana. Tapi lu harus ngeset waktu. Lu set, misalnya lu set 6 bulan. Ya udah, dalam waktu 6 bulan, lu mau nggak mau harus menanyakan, mau dibawa kemana hubungan kita. Ya ampun, gue gak cocok nyanyi. Ya pokoknya gitulah. Lu set time frame-nya versi lu tentuin 6 bulan ya 6 bulan. Atau misalnya cuma 3 bulan, ya set 3 bulan. Sampai waktu 3 bulan lu harus nanyain ke dia. Perjelas. Jadi poinnya adalah yang keempat, set time frame. Oke? Yang kelima, lu harus mencari waktu yang tepat untuk ngomong serius sama dia. Setelah lo lakuin tips 1-4, setelah lo menentukan time frame-nya dan udah sampai waktunya, lo harus nyari waktu yang tepat dan ngobrol serius sama dia. Lo sampein kayak gini, aku pengen kita berdua bahagia, aku pengen kamu bahagia, aku juga berhak bahagia. Aku pengen hubungan yang serius. Sejujurnya aku pengen kamu, aku pengen kita menjalin hubungan yang lebih serius. Tapi aku nggak bisa maksain, kamu pun berhak bahagia. Entah itu akhirnya sama aku, atau mungkin sama orang lain di luar sana. Tapi aku butuh kejelasan. Kamu gak harus jawab itu sekarang, silahkan. Kamu butuh waktu, silahkan dipikirkan itu baik-baik. Lu sampein itu artinya lu concern ke dia harus bahagia. Everyone deserve to be happy. Tapi lu menyampaikan bahwa lu cukup tegas, lu minta kejelasan. Tolong ingat-ingat ya, ada kalimat bahwa lu menyampaikan lu care sama dia, lu sayang sama dia, lu pengen dia bahagia juga, tapi lu sampaikan bahwa lu juga berhak bahagia. Dan lu sampein lagi, sebenarnya kepengenan lu maunya bahagia sama dia bareng-bareng. Biarkan dia mikir, kasih waktu, lu butuh waktu seminggu, 10 hari, biarkan dia mikir. Tapi please pesan gua, dalam waktu dia mikir seminggu atau 10 hari itu, jangan melakukan aktivitas yang biasanya kalian lakuin sebelum-sebelumnya. Misalnya jalan atau apa, biarin dulu, stop. Nggak usah ngelakuin apapun, stop. Sampai dia memberikan jawaban. Jadi ketika nanti akhirnya dia memutuskan, akhirnya mau lanjut sama lu dan mau komit sama lu, alhamdulillah. Akhirnya kalian lanjut menuju jenjang yang lebih serius. Tapi kalau misalnya dia memilih untuk pergi, ya bagus juga, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang pertama, dia udah membuka kesempatan lu untuk membuka diri buat yang lain lagi. Kayak yang udah pernah gue bilang, kalau ada cowok deketin lu, kalau mau masuk-masuk, kalau enggak. Jangan di depan pintu, nutupin kesempatan yang lain. Atau jangan sampai lu berpikir, ketika dia nggak jadi sama lu, ketika dia memilih pergi, jangan sampai lu berpikir, gue kurang baik ya jadi orang ya. Kok dia nggak mau sama gue? Nggak ada urusannya sama lu kurang baik atau enggak. Ini semua tentang kecocokan. Lu orang baik, dia orang baik, belum tentu cocok. Ini semua tentang kecocokan. Oke?